Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan hasil pengamatan asrama mahasiswa Dewantara Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa untuk mata kuliah OHSC kami. Pendahuluan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah aspek penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman. Tidak hanya di industri tetapi di dalam kehidupan sehari-hari seperti asrama mahasiswa. Aktivitas di asrama seperti penggunaan listrik, fasilitas umum, dan interaksi penghuni memiliki banyak potensi bahaya jika tidak dikelola dengan baik. Di asrama kondisi tidak aman dapat berupa fasilitas rusak, misalnya colokan listrik terbuka, lantai licin, ventilasi buruk, sampai black mold atau jamur hitam, serta rendahnya kesadaran oleh penghuni terhadap keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi bahaya dan analisis resiko. Penerapan K3 juga memiliki dasar hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 atau Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja, yang menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan kami untuk mengamati asrama mahasiswa Dewantara ini, selain untuk mengerjakan tugas kami sebagai tugas besar OHSE, kami juga ingin mengidentifikasi potensi bahaya yang terdapat di lingkungan asrama Dewantara UST. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya potensi bahaya di asrama Dewantara UST. Ketiga, menganalisis tingkat risiko dari bahaya yang ditemukan di lingkungan asrama. Serta yang terakhir, memberikan pengendalian risiko guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan penghuni asrama mahasiswa Dewantara UST. Nah, selanjutnya ada perundang-undangan yang berlaku di K3 dan asrama. Nah, penerapan K3 di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, beberapa peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur perlindungan keselamatan setiap orang dari risiko kecelakaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 yang mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga ada Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja yang mengatur standar kondisi lingkungan kerja seperti kebersihan, ventilasi, dan sanitasi. Nah, selain itu, untuk lingkungan tempat tinggal seperti asrama juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Nah, selanjutnya ada perlindungan lingkungan di asrama. Perlindungan lingkungan di asrama ini bertujuan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni. Nah, di lingkungan yang tidak terawat itu dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyakit, bau tidak sedap, hingga risiko kecelakaan. Nah, beberapa upaya untuk perlindungan lingkungan di asrama ini antara lain yang pertama menjaga kebersihan kamar dan area umum, yang kedua mengelola sampah dengan baik, yang ketiga memperbaiki fasilitas sanitasi seperti wastafel dan pipa. Yang keempat, menghindari kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan jamur. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan penghuni. Selain itu, menurut UU Nomor 32 Tahun 2009, setiap orang memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan agar tetap baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, selanjutnya saya akan membahas identifikasi bahaya dan risiko dari tempat kami analisis. Adanya beberapa identifikasi bahaya dan risiko kami dapat, seperti kerusakan pada paving block. Oke, baik, selanjutnya yaitu sistem manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, SMK3 ini digunakan untuk menjaga kesehatan atau keselamatan kerja di suatu lingkungan atau di suatu daerah pekerjaan. Nah, yang dimana fungsi dari SMK3 inilah untuk meminimalkan bahkan untuk mengurangi risiko cedera. Biasanya SMK3 ini terdapat beberapa tahapan yang penting, yaitu identifikasi bahaya, penaikan risiko atau penilaian risiko, pengendalian risiko, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, karena kami lakukannya di asrama,
tentu juga bahwasannya SMK 3 ini berlaku bukan hanya tempat pekerjaan saja, tapi tempat di mana aktivitas bisa berlangsung seperti asrama. Karena asrama banyak penghuninya, maka SMK 3 juga berlangsung di asrama, yang dimana adanya perlu perbaikan pada fasilitas yang rusak atau mungkin suatu hal yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nah, ada beberapa dasar hukum yang digunakan dalam SMK 3 ini. Ya, seperti yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yang dimana ini undang-undang ini tentang keselamatan kerja. Nah, kemudian itu PP atau Peraturan Pusat Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 tadi. Kemudian ada juga Permenaker, yaitu peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018, yang dimana ini berhubungan dengan K3 pada lingkungan kerja. Nah, yang dimana peraturan-peraturan hukum yang saya sebutkan tadi itu berdampak atau berfungsi untuk mengurangi atau melindungi pekerja dari adanya kecelakaan atau mungkin adanya resiko cedera yang terjadi dalam lingkungan kerja tersebut. Nah, yang selanjutnya itu mengapa SMK 3 itu penting. Tentu SMK 3 itu penting dari yang kita bahas sebelumnya, dari pengertian apa itu SMK 3. SMK 3 itu penting karena untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya kecelakaan atau bahaya yang mungkin terjadi dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu SMK 3 ini sangat penting, yang dimana walaupun seperti yang saya katakan itu SMK 3 ini berlangsung untuk industri atau perusahaan, sering pula SMK 3 ini juga berlaku di tempat-tempat seperti asrama, resto, tempat makan, atau tempat-tempat yang lainnya, yang dimana hal tersebut juga membutuhkan SMK 3 sebagai perlindungan atau membantu meminimalkan kecelakaan yang mungkin terjadi. Nah, dengan adanya SMK 3 ini diharapkan bahwa untuk kita atau untuk setiap orang yang paham tentang SMK 3 dan mengetahui dan menerapkannya dapat merealisasikan atau mengaplikasikannya, sehingga setiap apapun kecelakaan yang terjadi mungkin dalam lingkungan kerja itu dapat diminimalkan, bahkan tidak ada yang namanya kecelakaan kerja karena menggunakan APD atau meningkatkan setiap alat-alat yang digunakan. Seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan di asrama Dewan Tahu ST, masih terdapat beberapa potensi bahaya seperti instalasi listrik kurang aman, fasilitas rusak, lantai licin, dan sanitasi yang belum optimal. Potensi tersebut dapat menimbulkan resiko kecelakaan maupun gangguan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan K3 dan SMK 3 sangat penting untuk mengurangi resiko dan menciptakan lingkungan asrama yang aman, sehat, dan nyaman. Untuk penutupnya, laporan ini dibuat sebagai penerapan ilmu OSSE dalam mengidentifikasi bahaya dan menganalisis resiko di lingkungan asrama. Melalui kegiatan ini, penulis memahami pentingnya keselamatan dan kesehatan di lingkungan tempat tinggal. Penulis berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta meningkatkan kesadaran penghuni dan mengelola asrama terhadap pentingnya penerapan K3. Terima kasih.